Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang VoIP atau Voice over IP, di mana fungsinya ini untuk komunikasi antara IP phone. Cuman di sini tetap kita menggunakan yang namanya IP address untuk jaringan komunikasinya. Lalu juga nanti kita akan membuat dial numbernya. Jadi walaupun setiap device yang ada di sini mendapatkan IP address, tetap untuk menghubungkannya satu sama lain itu kita harus menggunakan dial number atau nomor telepon pada umumnya, seperti itu. Jadi langsung aja kita konfigurasi. Nah, di sini teman-teman bisa konfigurasi router dulu atau switch dulu, bebas suka-suka teman-teman. Cuman kalau saya biasanya dari routernya dulu. Kita langsung konfigurasi aja. Ini kita no, enable, lalu kita config. Nah, di sini untuk VoIP ini kita dikombinasikan menggunakan VLAN. Jadi untuk akses si device ini menggunakan VLAN. Nah, di sini untuk video basic pertama ini saya menggunakan VLAN 1 sebagai VLAN untuk si device-device yang ada di sini. Bisa nggak sih kita pakai VLAN selain VLAN 1? Tentu bisa. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya gitu. Nah, untuk sini karena kita menggunakan VLAN 1 atau VLAN default, kita hanya perlu memasukkan IP address yang ada di interface FA0/0 aja. Jadi interface FA0/0, kita masukin IP address-nya yang sudah saya tentukan ya. IP address 10.1 dengan netmask /24. Terus kita aktifkan interface-nya dengan command no sh, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke fitur VoIP-nya untuk mengatur dial number dan lain sebagainya. Jadi di sini kita masukin aja komen teleponi terus service untuk memanggil service VoIP-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan max DN. Jadi max DN ini adalah max dial number. Jadi number yang kita buat maksimal itu udah berapa. Di sini karena saya menggunakan 3 device, jadi saya cukup 3 aja. Bisa nggak lebih dari 3? Bisa gitu, sesuai kebutuhannya aja. Nah, kalau udah lanjut masuk ke max EPON. Max EPON ini berapa perangkat yang akan dibagikan. Jadi kalau misalnya kita punya dial numbernya 3, terus max EPON-nya itu ada 2, berarti yang dibagikan cuma 2 gitu. Kalau misalnya di sini max EPON 3, dial number 3, kan juga sama-sama 3 tuh, juga bisa. Tapi kalau di sini max EPON-nya 5, kalau misalnya dial number 3, itu nanti salah 2 dari device-nya itu tidak akan terbagi IP address sama tidak dapat dial number-nya, seperti itu. Jadi ini kita samakan aja. Setelah itu kita auto 123. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan dial number-nya itu secara otomatis gitu. Karena kan di sini tidak ada menu statik ya kalau di VoIP itu. Jadi kita memberikannya dengan komen auto async 1-3 sesuai dengan jumlah perangkatnya aja. Jadi diurutin dari 1 ke 3. Kalau misalnya perangkatnya ada 5, dari 1 sampai 5. Nah, kalau udah kita tinggal masuk ke komen IP sort address 192.168. Kita masukin IP kita 10.1. Nah, terus di sini port 2000. Nah, untuk portnya ini bebas ya, bisa 2000, bisa lebih dari 2000, bisa 2001 dan 2000 sekian gitu. Misal di sini kita pakainya portnya 2000. Maksimalnya berapa sih kalau misalnya kita gunakan tanda tanya di sini? Nah, maksimalnya ini dari 2000 sampai 99. Jadi teman-teman bisa pakai portnya ini sesuai bebas ya, sesuai teman-teman aja gitu. Nah, cuman di sini saya menggunakan port 2000 aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, fungsi ini perintah untuk membuat IP server si teleponi service-nya. Teleponi service ini mempunyai IP servernya itu ini ya, 10 titik sekian dengan port 2000 gitu. Nah, kalau udah kita langsung membuat dial number.
atau nomor teleponnya dengan cara iPhone strip DN 1. Artinya untuk dia number 1 untuk iPhone. Nah, di sini numbernya misal bebas teman-teman. Maunya berapa? Mau 3 digit, 4 digit boleh. Kalau di sini saya menggunakan 4 digit, berarti 1111. Kalau udah di exit, terus bikin lagi. Misalnya number 1112. Nah, teman-teman, misalnya di sini kan tadi sebelumnya saya exit ya. Kalau teman-teman langsung mau masuk ke komen iPhone DN3 juga bisa. Nah, langsung masuk. Jadi nggak perlu exit juga bisa. Numbernya 1113. Exit baru. Jadi sesuaikan aja komennya sesuai teman-teman nyamannya di mana gitu. Nggak perlu harus sama kayak saya. Yang penting teman-teman kalau belajar Cisco kayak gini, teman-teman harus paham dulu komennya ini fungsi untuk apa. Terus nanti masuk ke mode config, mode apa dan lain sebagainya supaya teman-teman paham dan nyaman confignya itu bagaimana. Nah, kalau udah cukup seperti itu aja. Nah, karena di sini tidak ada menu statik di device phone-nya, jadi kita menggunakan yang namanya DHCP pool untuk membagikan IP address ke si device-nya. Jadi device ini tetap kita bagikan IP address. Selain dial number juga dibagikan IP address. IP DHCP pool namanya bebas, misalnya nama poolnya itu voice ya. Nah, untuk penamaian ini nama DHCP poolnya bebas ya teman-teman, nggak harus sama kayak saya. Kalau udah kita masukin networknya, masukin dengan IP yang sesuai ya. Netmasknya jangan lupa. Terus ada default router. Default router ini fungsinya untuk gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya ini kita masukkan IP address si routernya aja nih. 92.10.1. Kenapa 10.1? Karena IP router FA011 ini menggunakan IP address 192.168.10.1. Oke, nah sekarang kita masukkan option 150 IP 192.168.10.1. Nah, komen ini fungsinya untuk apa? Jadi di DHCP itu ada DHCP option ya. Nah, angka dari 150 ini artinya kita memanggil TFTP server. Jadi intinya untuk komen ini fungsinya untuk menyimpan dial number di routernya supaya dial numbernya itu tersimpan di router dengan menggunakan fitur TFTP seperti itu. Jadi kode 150-nya ini fungsinya memanggil fitur TFTP server. Oke ya, kalau udah kita masuk ke IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Nah, ini fungsinya kita IP address-nya itu yang tidak boleh dibagikan untuk si device klien ini adalah 10.1. Karena kan IP 192.168.10.1 ini adalah IP si router. Nah, supaya tidak terjadi konflik, berarti IP ini tidak boleh kita berikan ke si device klien. Jadi nanti si klien ini akan mulai dibagikan IP-nya itu adalah 192.168.10.2. Karena 10.1 ini sudah dikecualikan gitu. Jadi 10.1 ini tidak akan dibagikan oleh si klien. Kalau kita tidak menanamkan config ini, pembagian IP-nya itu dimulai dari 10.1. Kayak gitu ya. Kalau udah kita enter. Untuk konfigurasi di router kayaknya cukup segitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke si switch. Nah, di switch-nya ini kita enable COFT. Nah, untuk dari switch ke router ini biasanya kita menggunakan modenya terang, interface FA011 switch port mode terang. Oke, kayak gitu ya. Kita exit. Nah, di sini karena kita menggunakan VLAN default yaitu VLAN 1. VLAN 1 itu kan sudah ada di switch dari pertama switch itu dibuat gitu. Jadi udah ada. Jadi kita nggak usah membuat VLAN. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita pakai VLAN selain satu? Bisa aja. Cuman di sini di video kali ini kita menggunakan VLAN default aja dulu biar lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kalau udah kita tinggal masuk ke interface FA0/2 sampai interface FA0/4.
Nah, di sini kita pakai range berarti. Fungsinya apa? Fungsinya kita masuk ke port ini. Bisa dilihat di kursor saya F02, 3, 4. Nah, kita masuk, lalu kita berikan akses si VLAN-nya, atau kita kasih VLAN ke interface si phone-nya ini sesuai dengan F0/2 sampai F0/4. Berarti komennya switchport voice VLAN 1 karena kita menggunakan VLAN 1. Biasanya kan kalau VLAN biasa itu kan cuma switchport, akses VLAN, terus ada VLAN numbernya, VLAN 10, VLAN 11 dan lain sebagainya. Di sini komennya sedikit berbeda, ada voice-nya. Lalu VLAN ID-nya berapa gitu. Nah, kalau udah tinggal di exit. Udah deh, selesai untuk dikonfigurasi di switch-nya seperti itu aja. Cuman di sini kan masih merah ya. Kenapa? Karena kita belum nyolokin adapternya. Nah, di sini kan ada adapter nih. Nah, ada power adapter ini. Kita pakai yang ini, kita tarik. Nah, nanti dia otomatis warna hijau seperti ini. Sedang menghubungkan dari hijau ke oranye nih. Oranye ini artinya sedang menghubungkan. Kalau kita zoom in nih, nah kita tarik ke sini aja. Kayak gitu ya, teman-teman. Tarik ke sini. Oke. Tinggal ditunggu beberapa saat. Cuma kalau nunggu ini agak terlalu lama ya. Jadi saya cepetin aja di sini. Oke, kayak gini. Oke. Nah, kalau udah kita buka si phone-nya ini, masuk ke tab GUI. Nah, di sini udah dapat nih IP address. Dial numbernya 113. Terus di sini 112 dan di sini 111. Berarti sudah ada 3 dial number yang sudah dapat ya. Nah, kayak gini. Nah, ini ketutupan ternyata. Nah, kayak gitu. Nah, selain mendapatkan dial number, si PC ini juga mendapatkan yang namanya IP address. Nah, bisa kita coba testing. Kalau kita ping pakai ini, nah dia pasti bisa ngeping tuh. Karena ada IP-nya juga gitu. Ya kan? Kalau kita lihat di routernya, di sini nanti ada keterangan kalau misalnya si device-nya ini sudah mendapatkan IP dan mendapatkan numbernya seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau udah untuk pengujiannya kita bisa melakukan telepon nih. Jadi benar-benar persis kayak telepon beneran gitu. Jadi misalnya dari sini 113 ke 111. Tinggal pencet aja nomornya. Misalnya 1 1 1 1 ya. Satunya 4 kali. Nah, lalu di sini ring out dan bunyi di sini. Nah, di sini ring out artinya panggilan keluar. Nah, di sini panggilan masuk, kita angkat. Nah, kalau berhasil di sini connected. Sebenarnya kalau misalnya udah bisa terhubung satu sama lain gitu, kayak ring out itu sebenarnya udah berhasil gitu. Jadi udah ada IP-nya dan bisa saling terhubung. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada salah bisa dikoreksi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.